Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, jumpa lagi di channel Tentara Banten. Ya, hari ini saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk melihat lebih dekat benteng peninggalan Belanda, yaitu Benteng Spelwijk. Benteng Spelwijk ini adalah hadiah dari Kesultanan Banten untuk Jenderal VOC. Benteng Spelwijk merupakan salah satu situs sejarah yang berada di kawasan Banten Lama, tepatnya di Kampung Pamarican, 600 meter ke arah barat Laut Keraton Sorosoan. Benteng ini dibangun di sebelah utara Kesultanan dengan tujuan untuk menahan serangan musuh dari arah laut. Jika sahabat berkunjung ke benteng ini, yang tersisa dari situs bersejarah ini hanyalah puing-puing bebatuan yang berwarna merah. Bangunan setinggi 3 meter ini merupakan hasil pemugaran berbagai bangunan yang ada di wilayah Kesultanan Banten. Salah satunya reruntuhan tembok Keraton Sorosoan yang kemudian dibangun kembali. Sejarah benteng Spelwijk ini berawal dari perebutan kekuasaan antara raja yang bertahta, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sultan Abu Nasar Abdul Qohar atau disebut Sultan Haji. Konflik internal kesultanan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh VOC. Monopoli politik dilancarkan VOC dengan menawarkan bantuan pada Sultan Abu Nasar Abdul Qohar untuk merebut kekuasaan. Perseteruan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Sultan Abu Nasar Abdul Qohar dan kekuasaan kesultanan beralih kepadanya. Bangunan yang berdiri megah di abad ke-17 ini kemudian dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada Gubernur Jenderal VOC yang bernama Cornelis Janson Spilman. Benteng Spelwijk dibangun oleh seorang arsitektur Belanda bernama Hendrik Lucas Zon Cardel di tahun 1681 sampai dengan 1684. Uniknya, tempat pertahanan ini dibangun dengan perhitungan yang cermat untuk menghadapi pribumi, khususnya pengikut Sultan Ageng Tirtayasa yang hendak membalas dendam. Bangunan kokoh ini memiliki dinding setinggi 5 meter. Di setiap sisinya dibuat pintu masuk yang sangat kecil. Tujuannya agar ketika terjadi penyerangan oleh pribumi atau pasukan lawan, mereka tidak bisa masuk melalui pintu tersebut. Pintu masuk ini berbentuk lengkung setengah lingkaran. Dinding situs ini dibangun dengan ketebalan 1 meter. Namun, pada beberapa bagian tertentu juga memiliki ketebalan 2 meter. Bangunan kokoh ini dibuat dengan campuran batu, kapur, batu karang, dan pasir. Bangunan yang megah ini kemudian direnovasi pada tahun 1685 dan tahun 1731 untuk memperluas wilayahnya. Kawasan ini memiliki parit seluas kurang lebih 10 meter yang mengelilingi bangunan pertahanan tersebut. Bentuk bangunannya sendiri hampir menyerupai segi empat dengan menara pengintai di setiap sisinya. Sahabat masih dapat menjumpai salah satu menara pengintai di sebelah utara melalui menara pengintai ini. Sahabat juga dapat melihat lautan dan Banten Lama dari atas.
Pada ruang bawah tanah terdapat bunker yang terhubung dengan lorong bagian barat. Bunker ini digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan sekaligus gudang senjata. Selain itu, terdapat 2 ruangan yang bisa sahabat temui setelah melewati lorong. Kedua ruangan tersebut masing-masing berfungsi sebagai ruang penjaga dan ruang tahanan. Ruang penjaga berada di bagian lorong yang sedikit terbuka, sehingga cahaya matahari dapat menerangi ruangan ini. Sedangkan ruang tahanan berada di lorong yang sedikit lebih jauh ke dalam dan tanpa penerangan apapun. Bisa sahabat bayangkan keadaan para tahanan pada masa itu. 2 ruangan tersebut tidak begitu luas. Tinggi keduanya hanya sebatas pinggang orang dewasa. Jika sahabat ingin masuk ke dalam, cari terowongan tersembunyi yang tingginya kurang dari 1 meter. Sahabat dapat masuk melalui terowongan tersebut. Sayangnya, kini ruang bawah tanah tersebut terkunci dan hanya dapat dibuka oleh pemandu atau penjaga. Bagian dalam benteng Spellwick terdapat rumah komandan, gereja, dan kamar senjata. Selain itu, terdapat kantor administrasi, toko-toko, dan kamar dagang. Sebagian besar ruangan tersebut telah rata dengan tanah dan hanya menyisakan pondasi, lorong perlindungan, serta ruangan berdinding batu. Jika dilihat dari luar, bangunan tampak hanya tembok biasa, namun siapa sangka di bagian dalamnya terdapat banyak ruangan tersembunyi. Ketika memasuki reruntuhan benteng, sahabat juga akan menemukan makam petinggi VOC. Ketiga makam yang ada di sana adalah milik Hugo Peter Faur, seorang komandan militer VOC, makam seorang pegawai pajak dan pembelian VOC atau dikenal sebagai Koopman en Fiscal Desser Bezetting, makam Jacob Witz, dan yang terakhir makam Katharina Maria van Doorn. Seperti yang sahabat ketahui, parit yang mengelilingi benteng berfungsi melindungi dari serangan musuh dan mempersulit gerakan mereka. Kenyataannya, parit tersebut juga digunakan sebagai alat transportasi. Dinding batu yang mengelilingi benteng memiliki lebar kurang 1 meter. Ukurannya dinilai lebih kecil dibandingkan dinding Istana Sorosowan Banten. Namun, kini yang tersisa hanyalah pondasinya saja. Ketika sahabat berdiri di bagian utara bangunan, terdapat bangunan menara kecil yang berdiri dengan kokoh. Selain sebagai pusat informasi pertahanan benteng dari musuh, menara juga digunakan untuk mengawasi aktivitas kapal di parit. Selain itu, bangunan benteng ini secara keseluruhan memiliki 4 menara yang memiliki jendela meriam dan tambatan perahu, sedangkan persenjataan dan logistik tersimpan di ruang bawah tanah. Pembangunan benteng memakan banyak korban dari etnis Tionghoa yang kala itu menjadi budak dengan upah yang sangat rendah. Bukti keberadaan etnis Tionghoa di Kesultanan Banten ini bisa dilihat dari adanya kelenteng Avalokiteshvara yang dibangun bersebelahan dengan benteng Spellwick. Bangunan benteng Spellwick ini berjarak sekitar 600 meter di sebelah barat laut Keraton Sorosowan, tepatnya bersebelahan dengan Wihara Avalokiteshvara yang hanya dipisahkan oleh sebuah sungai yang hampir kering. Selain untuk napaktilas sejarah, reruntuhan bangunan benteng justru bisa menjadi spot foto yang unik bagi pengunjung. Bahkan, beberapa pasangan memilih tempat ini sebagai foto prewedding.
Dan sekarang situs bersejarah ini sudah terawat dengan baik. Jika sahabat masuk ke dalam bagian dalam benteng yang luas, tempat itu kini telah dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk bermain sepak bola. Nah, demikian cerita tentang sejarah benteng Spelwick di masa lalu hingga masa sekarang. Jika sahabat berkunjung ke Banten, jangan lupa mampir ke situs sejarah yang satu ini. Selain menikmati pemandangan, mengambil foto di reruntuhan benteng, Anda juga dapat berkeliling di kawasan kota kuno Banten lama. Sahabat dapat belajar sejarah sekaligus berziarah ke makam-makam Sultan Banten dan keluarganya. Serta juga sahabat dapat berkunjung ke kelenteng atau wihara yang bersebelahan dengan benteng Spelwick ini. Segitu aja dulu sahabat-sahabatku. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.